Mengajari. Oke, selamat pagi anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai Bu absen dulu ya. Deborah, Arya Weda, Agus, Tiara. Oke, udah siap untuk pembelajaran hari ini? Oke, pada pembelajaran hari ini apa yang akan kita bahas? Aturan sinus. Kemarin kita udah belajar tentang apa? Sebelum materi ini. Tentang trigono, tentang sinkos. Masih ingat materinya? Masih? Masih atau lupa? Lupa. Oke. Kita mulai ya. Oke, kita belajar tentang aturan sinus. Ada yang udah baca materinya? Ada yang udah, ada yang belum. Oke, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini itu adalah setelah kalian melakukan pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian itu mampu menjelaskan dan menggunakan aturan sinus pada segitiga sembarang, kemudian menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan aturan sinus. Oke, kita mengingat kembali. Nah, kemarin kita belajar tentang trigonometri. Ketika kita punya segitiga siku-siku, maka kita bisa mencari perbandingan trigonometrinya, yaitu sin, cos, dan tan. Kalau sin berarti perbandingan apa dia? Sisi apa banding sisi apa? Sisi depan dibanding dengan sisi kiri. Kalau dia cos, samping dengan kiri. Kalau dia tan, depan dengan samping. Oke, jadi kalau pada segitiga siku-siku kita dapat menentukan perbandingan trigonometri dengan mudah. Ya. Nah, sekarang bagaimana jika segitiganya itu sembarang, bukan segitiga siku-siku? Bisa nggak kita mengetahui besar sudut atau panjang sisinya? Atau bisa nggak kita mencari perbandingan trigonometri sin cos tan pada segitiga sembarang? Kira-kira gimana? Siapa yang berpendapat? Apa yang kita gunakan? Ketika segitiganya sembarang. Tadi kan bilang udah ada yang baca materinya sebelum kita belajar. Oke, siapa yang mau berpendapat bagaimana jika segitiganya sembarang? Oke, coba Ayusi, mana? Oke, Ayusi bilang menggunakan aturan sinus dan kosinus. Oke, jadi ketika segitiganya sembarang, kita akan menggunakan aturan sinus dan kosinus. Silakan kita pelajari hari ini. Jadi, untuk materi hari ini kita khususkan membahas aturan sinus. Nah, pada pembelajaran hari ini akan sedikit berbeda. Ada yang tahu gambar di depan ini apa? Oke, angkat tangan yang tahu. Bintang apa itu? Oke, bintang bilang ini itu. Ada yang lain? Kira-kira apa ini? Oke, Abi kemudian apa ini Abi? Segitiga. Oke, Abi melihatnya segitiga ini. Ada yang tahu benda apa ini? Gambar yang papan ini. Kita bilang itu yang lain. Mungkin ada yang lihat. Kemarin kan kalian banyak tuh. Ada hari raya Nyepi, Galungan, Kuningan. Kok kan nggak lihat ini? Sama ya agama itu. Kok lihat ini? Arya Weda apa ini? Segehan. Oke, Arya Weda bilang segehan. Bintang itu. Abi segitiga katanya. Yang lain? Oke, jadi gambar yang di depan ini namanya itu. Ya, yang dibuat untuk segehan. Tahu segehan itu apa? Tahu ya. Kemarin kalian sembahyang itu baru Kuningan pasti ibu kalian banyak buat ini. Ada yang bisa buat ini? Siapa yang bisa? Abi bisa. Oke, jadi ini kan gambarnya. Ini wujud aslinya. Oke, benar lihat ini nyatanya. Pernah ya?
diajak buat ntar kalian. Oke, siapa yang belum pernah lihat? Rata-rata udah pernah lihat ya. Oke, jadi benda ini namanya ito-ito, atau mungkin di daerah lain disebutnya cuk atau bahasa yang lainnya, tapi sering disebut dengan ito-ito. Jadi ito-ito ini adalah salah satu hasil keterampilan masyarakat Bali atau yang sering disebut dengan jejahitan. Pernah dengar? Pernah ya? Oke, ini salah satu hasil dari jejahitan ibu-ibu kalian. Oke? Jadi ito-ito ini itu terbuat dari janur. Ya, janur, daun kelapa muda. Kemudian ito-ito ini biasanya digunakan sebagai apa? Yang kalian lihat. Buat sedahan atau alas canang biasanya kan? Oke. Nah, kemudian bentuk apa yang bisa kalian lihat dari ito-ito ini? Bentuknya bentuknya segitiga. Oke, jadi sekarang kita akan belajar dengan si ito-ito, mempelajari aturan sinus dengan ito-ito. Nah, kalian mau tanya apa sih hubungan ito-ito dengan materi yang akan kita pelajari? Ada yang mau berpendapat? Angkatan hanya satu orang. Oke, Alma, yang jelas. Oke, karena bentuknya segitiga saudara, kemudian jadi materi ito-ito ini, karena tadi kalian bilang bahwa itu bentuknya segitiga sembarang, jadi bisa kita realisasikan dengan gambar segitiga. Kita namakan nih dari itu bentuknya segitiga, kita namakan segitiga ABC. Jadi bentuk segitiga pada itu ini memungkinkan kita untuk menghubungkan pada konsep aturan. Oke, sekarang bagaimana sih aturan sinus tersebut? Nah, sekarang kita akan belajar secara kelompok untuk menemukan rumus dari aturan sinus. Oke, silakan dulu bentuk kelompoknya. Yang kemarin untuk kelompok 1 duduknya di sini. Kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Oke, silakan. Oke, udah bentuk kelompok. Kelompok 1, coba katakan. Yes. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD untuk menemukan aturan sinus. Oke, sebelum mengerjakan perhatikan dulu. Jadi pada LKPD itu ada 2 kegiatan. Yang pertama kalian akan menemukan aturan sinus. Kemudian pada kegiatan yang kedua kalian akan menjawab permasalahan yang berkaitan dengan aturan sinus. Silakan dilengkapi dulu identitas kelompoknya, siapa aja nama-namanya. Waktu pengerjaan LKPD itu 30 menit. Silakan ditulis dulu namanya. Jadi waktu pengerjaan LKPD itu 30 menit, selesai nggak selesai dikumpulkan. Oke? Silakan dibagi pengerjaannya, jangan satu orang yang ngerjain. Oke, waktu pengerjaan dimulai sekarang.
Selamat pagi semua. Jadi di sini kelompok kita dari kelompok 3 mau presentasi mengenai materi aturan sinus dan kosinus. Jadi di sini kita akan mempresentasikan soalan dari yang dijakan yang pertama itu tanya jadi dikali balik dari ini dikali itu dapat persamaan satu. Jadi dapat. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, silakan duduk dulu. Sekian dari kelompok 3, saya mohon maaf jika ada kesalahan karena ada sengaja untuk dalam perusahaan. A, B persen B, C persen C. Jadi munculnya dari sana. Munculnya dari suatu segitiga sembarang, kita tarik garis untuk mencari tingginya. Oke? Sudah paham tentang aturan sinus? Sudah? Ada yang mau ditanyain? Ya, kalau tidak keluarkan satu lembar kertas. Kuisnya ada 2 soal, kalian tinggal pilih satu, mau yang soal 1 atau soal 2. Kerjain 1 soal aja. Bebas. Kalau pakai pensil yang jelas. Oke, waktunya 10 menit. Soal 10 menit cukup. Ayo, sebelum Ibu akhiri, ada yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Kita belajar tentang apa? Apa itu aturan sinus? Oke, Ibu tunjuk IUC, yuk IUC. IUC apa yang kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari ini adalah aturan sinus. Aturan sinus kosinus itu dipakai untuk mencari bukti serta sudut dari segitiga sembarang dan ada kaitannya dengan materi tribun. Oke, jadi kita udah belajar mengenai aturan sinus. Itu digunakan ketika segitiganya apa? Segitiga sembarang. Kita bisa mencari panjang sisi dan besar sudut. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, berarti kita akhiri pembelajaran hari ini untuk ketua kelas. Pada asana. Paramo Santi.